Halo, di sini saya ingin bercerita sedikit ya tentang kemarin pengalaman saya mengerjakan problem set 6 yang ada di OCWMIT mengenai multivariable calculus. Nah, ini teman-teman mungkin bisa melihat atau mencermati ini atau mungkin mengunduh ini dari website OCWMIT Multivariable Calculus dengan kode 18.02 SC. Nah, di sana akan ada problem set 6 atau problem set 6, dan yang menarik di sini adalah di nomor 2. Kenapa? Karena saya basicnya adalah electrical engineering atau teknik elektro, jadi saya cukup tertarik ada permasalahan di teknik elektro yang bisa diangkat di multivariable calculus atau kalkulus variabel jamak bahasa Indonesianya. Nah, kenapa ini menarik? Pertama tadi karena ini bisa mengangkat fenomena di teknik elektro ya, khususnya di rangkaian sirkuit. Kalau kita lihat di sini ada rangkaian dari dua resistor yang dirangkai secara paralel. Kemudian dua resistor tersebut diberi sumber listrik, kemudian akan mengalir arus melalui kedua resistor tersebut. Nah, yang menarik adalah selain itu tadi, yang menarik adalah bahwa arus yang mengalir di resistor R1 dan R2 ini sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga nilai dari power loss atau energi yang didisipasi oleh kedua resistor ini minimum. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kita akan lihat. Oke, jadi tadi kita punya ini rangkaian ini. Saya akan copy. Kita akan coba analisis mengapa dia bisa minimum. Oke, jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mengambil atau mempelajari tentang rangkaian listrik, mungkin akan langsung tahu bahwa arus yang mengalir ke sini, jadi arus yang mengalir di resistor R1 dan R2 adalah berapa? Jadi I1 adalah arus yang mengalir ke resistor R1, yaitu dan kemudian I2 adalah R1 per di mana I ini adalah arus total yang mengalir atau dia diperoleh dari hukum Kirchhoff current law ya. Di sini dia diperoleh dari hukum Kirchhoff current law atau biasanya dikenal dengan KCL. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ini bisa diperoleh? Ya, jawabannya adalah ini bisa diturunkan sendiri ya, mungkin dengan analisis sirkuit, dengan memanfaatkan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, kita bisa memperoleh nilai arus I1 dan I2 sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah oke. Jadi arus yang mengalir ke resistor R1 adalah I1 dan arus yang mengalir ke resistor R2 adalah I2. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa kita punya statement atau kita punya fenomena
bahwa jadi bahwa energi atau mungkin daya juga bisa ya, energi yang mengalir atau yang didisipasi oleh kedua resistor R1 dan R2. Jadi ini adalah total energi. Itu sifatnya adalah minimum. Oke. Ya, minimum di sini artinya kita bisa punya kemungkinan energi yang terdisipasi itu bisa jadi lebih besar. Tapi dari semua kemungkinan itu ternyata energi yang terdisipasi di fenomena nyata itu adalah yang paling minimum dari semua kemungkinan energi yang bisa terdisipasi di sini. Oke. Nah, cara untuk melihat ini adalah kita akan menggunakan Lagrange multipliers. Jadi kita akan tunjukkan ini. Kita akan menggunakan Lagrange multipliers. Jadi mungkin Anda yang penasaran apa itu Lagrange multipliers. Lagrange multipliers ini adalah suatu metode optimisasi apabila kita memiliki suatu fungsi yang akan kita optimize itu atau dia memiliki variabel x, y, dan lain-lainnya itu terkekang. Jadi dia adalah fungsi yang memiliki kekangan. Oke. Nah, di sini karena fungsi yang ingin kita lihat atau kita tinjau dia minimum atau maksimum adalah energi. Jadi kita bisa tinjau energi. Tapi dari alih-alih energi kita akan tinjau dayanya saja. Kenapa? Karena energi adalah daya yang dikalikan dengan waktu. Jadi kita bisa lihat energi per satuan waktu saja untuk mempermudah permasalahan. Jadi kita akan meninjau daya. Di total daya yang terdisipasi oleh R1 dan R2 adalah, jadi kita akan punya suatu fungsi x, y sama dengan R1 x kuadrat tambah R2 y kuadrat, di mana x di sini adalah I1 dan y di sini adalah I2. Oke. Nah, sekarang dia akan terkekang dengan kekangan jadi nilai x dan y ini akan terkekang memenuhi hukum Kirchhoff. Oke, dengan kekangan Kirchhoff current law, yaitu x tambah y kan bernilai konstan. Jadi x tambah y kan bernilai I. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat arus yang masuk sama dengan ke suatu node atau titik, ia akan sama dengan penjumlahan atau total arus yang keluar dari titik tersebut. Jadi didapatkan I1 tambah I2 sama dengan I. Tapi ingat, I1 adalah X, I2 adalah Y, maka kita akan dapatkan X tambah Y sama dengan I. Dengan I adalah konstan. Oke.
Nah, maka kita bisa peroleh, jadi kita bisa peroleh persamaan Lagrange. Di mana persamaan Lagrange berbunyi gradien dari fungsi f kan sama dengan perkalian skalar dari gradien. Oke. Ya, jadi kita punya fungsi g adalah kekangan. Jadi kita punya fungsi g adalah kekangan. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu kekangan itu sendiri. Ya, jadi kekangan sama dengan konstan. C adalah nilai konstan. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Jadi untuk yang pertama, dari gradien f sama dengan lambda kali gradien g, kita akan dapatkan bahwa gradien f, jadi gradien f itu adalah, mungkin kita bisa tulis dengan gradien f, ya, adalah vektor dengan sekumpulan komponen berupa turunan parsial. Jadi turunan parsial f terhadap x adalah dinotasikan dengan f subscript x di sini, dan seterusnya. Jadi turunan parsial dari fungsi ini terhadap x adalah 2x kalikan R1. Jadi R1 kali 2x atau 2R1x, turunan parsial f terhadap y adalah 2R2y. Nah, ini akan sama dengan scalar multiplication atau perkalian skalar dari turunan parsial g terhadap x adalah 1, turunan parsial g terhadap y adalah 1. Nah, dari sini maka kita akan peroleh beberapa persamaan, ya, bahwa sehingga 2R1 kali X akan sama dengan lambda. Oke. Dan 2R2Y ini akan sama dengan lambda juga kalau dari sini, kalau kita tinjau per komponen. Jadi sehingga apabila kita tinjau tiap komponen vektor di atas, maka akan diperoleh 2R1 X sama dengan lambda, tapi lambda ini juga 2R2 kali Y. Oke. Jadi 2R2 kali Y juga akan sama dengan lambda dari komponen kedua. Nah, ini apabila kita gabungkan, maka kita akan punya bahwa 2R1 kali X itu sama dengan 2R2 kali Y. Dan ini karena R1 dan R2-nya ini tidak bernilai 0 resistornya, maka bisa kita coret ya di sini. Oke. Jadi akan diperoleh bahwa mohon maaf, kita tidak bisa mencoret karena R1 tidak sama dengan R2. Yang bisa kita coret adalah 2. Ya. Oke. Nah, jadi berlaku bahwa misalkan kita bisa menyatakan X ke dalam Y atau sebaliknya. Nah, misalkan kita akan nyatakan
Y ini ke dalam X, maka akan kita peroleh Y sama dengan R1 per R2 kali X. Oke. Nah, sekarang apabila kita lihat dari persamaan yang kedua, jadi dari persamaan yang kedua kan kita peroleh bahwa jadi suatu fungsi G sama dengan konstan. Jadi akan kita lihat bahwa X tambah Y sama dengan konstan. Jadi dari ini akan kita peroleh bahwa si X tambah Y itu bernilai konstan. Tapi kita harus ingat bahwa Y-nya itu memenuhi hubungan ini, ya, bahwa Y itu adalah R1 per R2 kali X. Jadi di sini bisa kita tuliskan X ditambah Y-nya adalah R1 per R2 kali X, maka akan sama dengan 1 tambah R1 per R2 kali X. Yang ini akan sama dengan R2 ada di bagian tersebut dan pembilangnya adalah R1 plus R2 kali X akan sama dengan I. Oke. Nah, dari sini maka ketahuan bahwa sehingga kita akan punya bahwa si X ini dari sini, maka dia adalah ini ya, kita akan kalikan dengan R2 per R1 plus R2 di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita dapatkan bahwa X sama dengan R2 per R1 tambah R2. Oke. Dan karena X sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali I, maka implikasinya adalah, jadi implikasinya adalah Y kan sama dengan I minus X. Oke. Ya, jadi ini diperoleh dari X tambah Y ini sama dengan konstan, ya, sama dengan arus I konstan. Sehingga akan kita peroleh bahwa I minus ingat tadi X-nya adalah R2 per R1 tambah R2 kali I, maka akan kita peroleh bahwa Y-nya itu bernilai nah, sehingga kita maka karena sehingganya sudah diperoleh, sudah ditulis di atas, maka kita tahu bahwa nilai dari X itu adalah I1. Oke. X adalah I1 dan nilainya adalah R2 per R1 tambah R2 kali I. Dan yang kedua, Y sama dengan I2 yang bernilai R1 per R1 tambah R2 kali I. Oke. Nah, dari Lagrange multipliers kita dapatkan nilai X dan Y. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah X dan Y ini adalah titik kritis. Ya, jadi dari Lagrange multipliers ini kita tahu bahwa X dan Y ini adalah titik kritis. Dimana kalau di kalkulus, di optimisasi kita tahu bahwa X dan Y ini adalah suatu titik yang bisa meminimumkan atau memaksimalkan suatu fungsi. Tapi kita masih belum tahu apakah X dan Y ini kita sebut dengan titik kritis
apakah titik kritis ini akan meminimumkan atau memaksimumkan energi yang terdisipasi oleh resistor tadi. Jadi di sini. Oke. Nah, ini akan kita cek. Kita akan cek di sini. Oke, jadi kita perlu tahu bahwa minimum atau maksimum dari suatu fungsi f, f-nya itu adalah ini, f-nya adalah ini, itu bisa terjadi di titik kritis. Ya, titik kritisnya adalah x dan y yang sudah kita cari tadi. Ya, jadi ini adalah x dan y sebagai titik kritis. Atau critical points. Nah, titik kritis di sini dia bisa berupa titik minimum atau maksimum. Tapi yang perlu kita tahu bahwa fungsi tersebut bisa minimum atau maksimum selain di titik kritis, dan itu bisa terjadi di boundary dari nilai x dan nilai y. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita cek untuk boundary, atau kita tulis dulu yang tadi bahwa dapat bernilai maksimum atau minimum selain di titik kritis, yaitu di boundary. Boundary apa? Yaitu boundary dari domainnya. Boundary dari domain. Domainnya apa? Domainnya adalah x dan y. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita cek boundary. Jadi boundary dari x, y ditentukan oleh kekangan, ya. Kekangannya apa? Kekangannya adalah fungsi g, bahwa x tambah y sama dengan konstan. Oke. Nah, kita perlu, mungkin akan lebih mudah apabila kita gambar secara visual, yaitu apabila kita punya bidang x, y, maka fungsi x plus y sama dengan i ini bisa kita katakan kita akan punya y sama dengan minus x tambah i. Di mana grafik minus x tambah i ini adalah ini, ya. Jadi misal kita punya titik ini adalah i, y sama dengan i, dan di sini adalah x sama dengan i di sini. Oke. Nah, maka apabila kita tarik garis, kita akan punya grafik, ya. Kita akan punya grafik ini, katakanlah. Di mana grafik ini adalah atau kurva ini adalah kurva dari y sama dengan minus x tambah i. Oke. Nah, sekarang kita lihat boundary di sini, yaitu apabila si x-nya ini menuju tak hingga, oke. Jadi ini garisnya akan kita perpanjang lurus sampai ke bawah, maka x-nya akan menuju tak hingga. Nah, apa yang terjadi ke y, maka y-nya akan menuju minus tak hingga. Oke. Jadi
Jadi boundary yang pertama adalah apabila X-nya ini menuju tak hingga. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi Y-nya akan menuju minus tak hingga. Itu adalah boundary yang pertama. Nah, yang kedua, kita lihat apabila sama dengan cara yang tadi, tapi kita tinjau sumbu Y-nya. Apabila garis ini kita tarik ke atas, jauh ke atas terus, maka Y akan menuju tak hingga. Nah, apa yang terjadi dengan X? X akan menuju minus tak hingga. Oke. Nah, baik kedua ini maka akan menghasilkan bahwa si fx, y tadi yaitu r1x kuadrat tambah r2y kuadrat. Oke. Dia akan menuju nilai berapa? Nah, ini perlu kita perlakukan hati-hati. Kenapa? Karena X dan Y ini bernilai tak hingga. Ya, jadi nanti kalau ada bentuk tak hingga minus tak hingga, kita harus perlakukan hati-hati. Tapi kita cukup beruntung di sini karena bentuknya adalah kuadrat, dan sesuatu yang kuadrat itu akan selalu positif. Jadi tak hingga apabila kita kuadratkan hasilnya akan positif. Begitu juga dengan minus tak hingga. Sehingga nilai fx, y ini akan menuju tak hingga juga. Oke. Nah, karena di boundary ini si energinya atau powernya dia atau daya yang terdisipasi bernilai tak hingga, maka pastilah ada di suatu titik ini, karena ini adalah fungsi yang smooth, maka akan ada satu titik di sini yang kita nggak tahu minimum atau maksimum. Nah, tapi apabila kita lihat di koordinat tadi, yaitu di titik x, y adalah ini. Oke, jadi x, y ini adalah somewhere di sini. Nah, dia akan bernilai berapa? Oke, jadi kita akan cek. Ini selesai untuk boundary. Sekarang kita cek. Untuk fx, y yang dihasilkan oleh titik kritis. Jadi ingat tadi bahwa kita punya si X-nya itu atau Y-nya itu adalah berapa? X dan Y-nya. X-nya adalah R2 per R1 tambah R2 kali I, dan Y sama dengan R1 per R1 tambah R2 kali I. Nah, maka kita akan punya f x, y sama dengan R1 kali kuadrat dari R2 per R1 plus R2 kali I. Jadi karena fx, y, kita tahu bahwa fx, y sama dengan R1x kuadrat tambah R2y kuadrat. Oke, kita teruskan. Jadi untuk fx, y ditambah R2 kali y-nya adalah R1 per R1 tambah R2 kuadrat. Jangan lupa dikalikan I di sini. Nah, apabila kita cermati di sini bahwa dia akan bernilai berapa di sini? Ya, jadi kita akan sederhanakan ya, di sini. Jadi apabila kita sederhanakan, kita akan dapatkan persamaan
Yang bawah penyebutnya kita tahu bahwa R1 tambah R2 kuadrat. Kemudian bagian atas kita akan punya R1 R2 kuadrat ditambah ini R2 R1 kuadrat atau R1 kuadrat R2. Kemudian kalikan dengan I kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi bahwa si R1 R2 kuadrat tambah R1 kuadrat R2 ini R1 dan R1 kali R2-nya bisa kita keluarkan. Sisanya di dalam kurung adalah R2 tambah R1 atau R1 tambah R2. Kemudian kita bagi dengan R1 plus R2 kuadrat kali I kuadrat. Nah, ini bisa kita coret ya. Oke, ini bisa kita coret di sini. Jadi nilainya adalah apa? Nilainya adalah finite ya, atau dia terbatas. Yaitu R1 kali R2 dibagi R1 plus R2 kali I kuadrat. Nah, karena si nilai F-nya ini kurang dari tak hingga, jadi di batas-batas tadi nilainya tak hingga, dia akan menuju ke suatu nilai terbatas. Jadi dia fungsinya akan turun, kemudian naik lagi ke tak hingga. Nah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi kita bisa katakan bahwa si fx, y di titik kritis ini adalah minimum. Atau ya, jadi fx, y di titik kritis. Oke. Selesai. Nah, dari sini, dari hitungan ini kita tahu bahwa ini ya. Kita tahu bahwa energi total yang akan terdisipasi tadi akan minimum. Jadi dari semua kemungkinan, katakanlah I1 bisa bernilai tak hingga atau besar sekali. Dan I2 bisa bernilai minus tak hingga. Oke. Nah, tapi dari semua kemungkinan tersebut, berapapun nilai I yang mungkin, atau I1 atau I2 yang mungkin, dari sini, dari hubungan ini, apabila dia dikekang dengan Kirchhoff current law ini, dia akan menghasilkan energi yang minimum. Jadi, dari semua kemungkinan energi tersebut, nilai I1 dan I2 akan terpilih sedemikian rupa sehingga energi yang terdisipasi di kedua resistor ini adalah minimum. Nah, ternyata ini adalah suatu fenomena yang cukup beautiful ya. Kenapa? Karena apabila kita punya resistor di sini, dia mengalirkan panas, katakanlah arusnya sangat-sangat besar. Oke, jadi energi yang terdisipasi sangat-sangat besar, katakanlah, karena arusnya adalah I kuadrat kali R ya tadi. Ingat, I kuadrat kali R. Jadi semakin besar arusnya, dia akan semakin panas resistor ini. Oke, kedua resistor ini. Nah, tapi sepanas apapun resistor tersebut atau sebesar apapun daya yang terdisipasi menjadi panas tersebut, sebesar apapun itu, dia adalah yang paling minimum dari semua kemungkinan. Jadi, sepertinya ini adalah suatu kesusahan ya. Waduh, kok resistornya panas, arusnya kita butuh tinggi nih. Kok resistornya panas banget nih. Nah, tapi ternyata ada kemudahan juga di dalamnya bahwa energi yang dihasilkan atau panas yang dihasilkan tersebut adalah panas yang paling minimum dari semua kemungkinan yang ada. Jadi ini adalah beautiful ya. Fenomena di alam ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta, di mana ada kesusahan, di situ ada kemudahan juga. Oke, demikian
Semoga bermanfaat. Terima kasih.